Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Siang hari ini saya berkesempatan untuk berinteraksi atas satu niatan untuk dapat memberikan informasi tentang sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang boleh jadi seumur hidup bisa akan sangat dikenang. Juga boleh jadi merupakan sebuah cita-cita yang lama sudah menjadi eh, buah hatinya masing-masing, sudah menjadi cita-cita yang dipendam, yaitu menikmati perjalanan ibadah umroh di bulan Ramadan, saum selama sebulan penuh di tanah suci, dan tentu saja Idul Fitri di tanah suci, baik di Madinah ataupun di Makkah. Tentunya di salah satu kota ya beridul fitrinya. Kalau saumnya dimungkinkan untuk berada di dua kota. Bisa jadi awal di Madinah, kemudian nanti akhir di Makkah atau sebaliknya. Ya, kemudian bersolat Idul Fitri berada di salah satu di antara dua kota tersebut. Masya Allah, tabarakallah, kita getarkan dalam kalbu kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saat ini kita di bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah atau Sya'ban. 7 bulan lagi kita akan menuju ke Tanah Suci, kita akan melaksanakan Ramadan. Ya, selama sebulan penuh di Tanah Suci, diakhiri dengan melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri di Tanah Suci juga. Mudah-mudahan juga kita kebagian melaksanakan saum sunnah Syawal ya di bulan Syawal masih di tanah suci. Ini hari ini saya motivasi atau mendapatkan semangat dari sahabat-sahabat yang dalam beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan tahun kemarin, kita bersama-sama berada di Tanah Suci selama sebulan penuh. Bahkan 33 hari berada di dua Tanah Suci. Dimulai dari berangkat di awal Ramadan dan pulang di setelahnya selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Masya Allah, tabarakallah, tentunya banyak pertanyaan dan terutama bagi yang berniat tetapi masih ada hal-hal yang belum jelas terkait dengan bagaimana. Nah, bagaimana di sana? Bukanya bagaimana? Iftarnya bagaimana? Kan ke masjid jauh. Ya, kalau yang jauh, kalau yang dekat sih dekat. Kemudian sholatnya, kemudian bagaimana usuk bisa mendapatkan tempat yang ya istilahnya diinginkan berada di dalam Masjidil Haram sementara kita akan berbuka. Bagaimana berbukanya? Di mana bisa mendapatkannya? Bagaimana tekniknya? Nah, metodologi kita untuk mengatur diri sehingga yang namanya sholat wajibnya terlaksana, sholat sunnahnya terlaksana, kemudian mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna tanpa tentunya kita berharap tidak ada rasa sakit, tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri. Baik, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin yang harus menjadi pembiasaan dari dalam diri. Kalau untuk ongkos, untuk tabungan, nggak usah diceritakan karena masing-masing kalau sudah ada keinginan pasti di dalam kolbunya sudah ada getaran dan akan dilakukan dengan
perbuatan, baik yang memang ongkosnya masing-masing sendiri-sendiri, atau ada juga yang diongkosi oleh orang lain atau diberangkatkan oleh orang lain. Baik, kita awali dari niatan kita bahwa niat untuk berangkat menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan itu adalah akan tergetar dari dalam kolbu yang di dalamnya ada keimanan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, bahwa Rasulullah SAW berada di bulan Ramadan di tanah suci, ya, di bulan suci, di tanah suci, menerima perintah yang suci dari yang maha suci berupa kitab suci, disampaikan oleh malaikat Jibril yang suci, disampaikan kepada Rasulullah SAW, makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang suci. Nah, Masya Allah, di situ juga ada hal-hal yang bisa menjadikan diri-diri manusia mendapatkan kesuciannya kembali, yaitu bertobat. Dengan cara apa? Beribadah. Di sana bisa menegakkan tentang syahadah kita, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Di sana bisa kita menyaksikan bagaimana sholat itu didirikan tepat di depannya tempat kita, menyebut selama ini mustaqbilal kiblat, mustaqbilal kiblat. Ternyata di depan kita adalah kiblat kita yang selama ini kita tuju, mustaqbilal Ka'bah. Allahumma zid hadal bait. Nah, inilah ya Allah, ya, baitmu ya Allah, takriman wa takdiman wa birron wa mahabatan. Dan tentu saja getar kolbunya akan berbeda. Kemudian setelahnya niatnya muncul, maka lidah kita akan bergetar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tergambar bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kembali Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah, diperintahkan untuk membersihkan tempat-tempat yang di sekitarnya waktu itu mungkin belum seperti yang sekarang, ya, Baitullahnya. Kemudian disuruhnya untuk membersihkan tempat-tempatnya itu, tempat tawafnya, tempat rukunya, dan tempat sujudnya, dan disuruh untuk menjamu orang-orang yang hadir ke situ. Kemudian beliau disuruh untuk azan. Wah, wa adzin finnas. Nah, adzanlah kalian, kamu Ibrahim, panggillah manusia seluruhnya, maka dia akan datang, laki dan perempuan, dengan berjalan kaki, dengan naik kendaraan, dengan naik unta, dengan pakaian yang lusuh. Nah, itulah gambarannya. Dan ternyata sekarang keadaan itu sampailah kepada diri kita. Apakah kita termasuk yang terpanggil oleh malaikat Ibrahim, mohon maaf salah, oleh Nabi Ibrahim pada saat itu? Masya Allah, tabarakallah, menurut hikayat disebutkan bahwa kalau seandainya si dalam kolbu kita ini, waktu kita berada di alam ruh, di alam sana, sebelum ke alam rahim ibu kita, sebelum ke alam dunia, kita menjawabnya panggilan Ibrahim itu satu kali, maka satu kalilah kita akan berangkat ke tanah haram tersebut. Kalau kita berkali-kali, maka berkali-kali pula lah. Pertanyaannya, berapa kali kita menjawab azannya Nabi Ibrahim pada saat itu? Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah sebuah keniscayaan bagi diri kita, bahwa tanya pada diri, apakah kita waktu itu, waktu Nabi Ibrahim mengumandangkan alat adzan untuk menyeru umat manusia datang ke Baitullah, kita waktu itu menjawab atau tidak? Wallahu alam, kita juga tidak tahu, tetapi tanya pada diri, apakah ada getar kolbu hari ini untuk berangkat ke sana? Apakah ingin ke sananya itu berkali-kali, atau apakah ingin kita itu mengulang kembali, ataukah merasa kita belum sempurna ketika berada di sana? Berbagai macam motif, tentunya masing-masing motivasinya silahkan ditanya kepada diri masing-masing. Tapi yang jelas hari ini di bulan Muharram, di akhir Muharram, berarti akan masuk bulan Syafar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Kalau kita berniatnya untuk di bulan Ramadan, maka tinggal 7 bulan lagi, atau malah 6 bulan lagi, karena bisa ada yang berangkat di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana menyikapinya itu semua? Ada berbagai varian dari berbagai penawaran travel biro, umroh ini. Ada yang silahkan
di hotel terdepan dengan segala sesuatu dijamin, makan dan minum. Pokoknya tinggal masuk hotel, tinggal melaksanakan ibadah, mutoibnya disiapkan, kemudian segala sesuatunya udah disiapkan, tinggal duduk manis. Ya. Ada juga yang menawarkan kami hanya menyediakan tiket pesawatnya dan hotelnya sesuai dengan yang diperuntukkan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Saudi. Tapi untuk makan silahkan pilih. Mau makan bersama dengan hotelnya, artinya satu kemasan full board dengan makanan-makanan yang disiapkan di hotelnya, iftornya, sahurnya, kemudian segala sesuatunya. Atau, nah ini yang menarik, atau kita akan mandiri untuk masaknya, untuk menyediakan makannya, akan mengatur sendiri kapan akan memasak, kapan akan makan, kapan akan iftar, kapan akan sahur. Dan itu semua tentunya bervariasi. Ingat, kalau di tanah air, eh, makan sahur bisa jadi di rumah karena dekat ke masjid dan nggak pernah berdesakan masuk ke masjid di tanah air. Kemudian berbuka iftarnya juga masih di rumah, sampai qomat pun berkumandang kita masih sempat untuk ikut sholat berjamaah, termasuk balik dulu dari selesai maghrib, kemudian nanti menjelang isya datang lagi, kemudian kita melaksanakan terawih, sepulang terawih kita makan lagi dan makan lagi. Nanti menjelang subuh kita melaksanakan yang namanya makan di waktu sahurnya. Maka kita tidak ada masalah di situ. Itu kalau di tanah air, itu kalau di negeri sendiri. Tapi bagaimana kalau kita berada di tanah suci? Apakah kita akan mengikuti makanan menunya yang disiapkan oleh hotel-hotel, oleh travel? Kemudian kita pada saatnya berbuka kita berada tetap di hotel. Setelahnya berbuka kemudian lari masuk ke Masjidil Haram, pasti tidak akan kebagian tempat duduk. Kenapa? Dan jangan lupa di bulan Ramadan itu padat ya di dalam masjid. Kalau hanya sekedar di emperan ikut berjamaah bisa saja, tapi kalau harus masuk ke dalam, perjuangan yang sangat luar biasa perlu diperhitungkan. Demikian juga kalau seandainya tidak berbuka atau tidak makan di hotel atau di tempat tinggal kita. Kemudian kita berangkatnya sebelum maghrib, asar sudah di sana. Kemudian kita mendapatkan iftar di sana dibagikan oleh khadimul haramainnya, disediakan gratis makanan, insya Allah kenyang ya, satu bungkus masing-masing orang. Kalaupun mau dua bungkus silakan juga, mau ngambil yang lain tidak ada larangan asal tidak malu. Disebut asal tidak malu karena kalau orang kita biasanya geus bagian hiji hayang dua, geus bagian dua hayang tilu, kadang diasupkeun heula. Masya Allah itu asli pisan ya, dan saya sering menyaksikan seperti itu. Sudah ada satu di genggaman, ada yang ngasih lagi, ambil lagi. Nah, kan itu masing-masing sebenarnya dia haknya cuma satu, tapi ya itulah, dan tidak dilarang, boleh-boleh saja ya. Kemudian berikutnya adalah setelahnya kita berbuka, kemudian kita balik dulu ke hotel, kemudian kita makan dulu, kemudian setelahnya itu balik lagi untuk melaksanakan sholat isya dan sholat taraweh. Insya Allah tidak akan kebagian tempat yang akan menyenangkan atau menjadikan tempat menjadi lebih tenang, karena tempat duduk kita pasti udah diduduki orang lain. Dan ya mohon maaf, tidak ada di sana itu kapling, mesen kapling, nitip sajadah, nggak ada. Pembantunya dulu yang datang, asistennya dulu yang datang, nanti baru kemudian juragannya datang. Sorry ya, nggak ada yang begitu ya. Ini sengaja saya ceritakan karena apa? Jadi bagaimana kita memanagenya. Nah, untuk hal ini dari beberapa kali saya membawa bersamai jamaah bahwa kalau seandainya kita berada di tanah suci dan tidak berada di paling depan dari hotelnya, maka peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk sholat berjamaah maghrib itu paling tidak persiapannya harus dari sebelum asar sudah menuju masjid. Kemudian pasti kan belum waktu berbuka. Sampai di sana, apakah kita berbekal atau tidak? Boleh berbekal, bawa lepet ya, bawa ketupat atau bahkan bawa misting, bawa rantang. Tapi insya Allah akan sedikit kesulitan karena kalau bawa gemolan terlalu besar akan diperiksa dan kemungkinan tidak akan lolos. Jadi baiknya gimana? Bawalah makanan yang kira-kira akan bisa menjadikan kita cukup energi untuk melaksanakan ibadah sampai dengan sholat isya, sampai dengan sholat terawih, dan nanti pulang setelah terawih.
Pulang setelah terawih, itu pun tidak bisa langsung serta-merta pulang dan cepat nyampe, karena keluar dari masjid pun antri. Kalau masuk masjid pun antri, keluar dari masjid juga sama-sama. Apalagi kalau harus menaiki kendaraan dulu sebelum nyampe ke hotelnya. Artinya masih di atas 500 meter, katakanlah ya. Kalaupun jalan kaki mungkin terlalu capek untuk dilakukan dengan secara jalan kaki mandiri. Nah, jadi bagaimana? Nah, inilah salah satunya adalah dengan cara memanage bagaimana kita bisa menjadikan kesempatan kita berada di sana, hati juga senang, perut juga mungkin tidak menderita, kesehatan terjaga, dan ibadah itu yang paling utama terlaksana. Jadi, pengalaman kita biasakanlah dari sekarang untuk satu, bahwa yang namanya berbuka itu sekedarnya saja. Kemudian nanti menjelang berbuka kita sudah di masjid. Kemudian nanti begitu berbuka, kalau ada mendapat kebagian dari jatah ya iftar dari masjid, alhamdulillah kita makan. Tapi kalaupun enggak, kita bawa bekal ya, mungkin nasi, mau lepet, mau timel kalau orang Bandung, mau orang Sunda, mau timel-timel kecil dibungkus pakai plastik, kemudian dimasukkan ke dalam rice cooker. Kalau sekarang kan gampang, semacam lepet atau semacam ketupat ya, nanti dimakan ya sekedarnya, dua geruntul aja udah kenyang. Terus lauknya apa? Bawalah abon ataupun mungkin bawalah makanan kering yang bisa jadi camilan bagi kita. Bisa jadi ikan asin, bisa jadi mungkin telur asin, bisa jadi rendang yang kering mungkin, atau mungkin bisa jadi gorengan, bisa juga berupa makanan-makanan panganan lain yang tidak darurat kalau seandainya dibawa dalam kemasan kecil, disakuin lah. Kalau yang bawa saku yang besar itu nggak ada masalah. Bahkan saya seringnya adalah membawa paling tidak 7 butir kurma yang kita pilih untuk nanti dimakan. Tapi kalaupun nggak bawa, di sana ada kebab juga ada, roti juga ada. Kadang dibagi dengan berbagai jenis minumannya yang ada di sana. Ya, insya Allah memudahkan. Kemudian bagaimana? Kita tidak pulang dari mulai maghrib sampai dengan isya, tetap tinggal di masjid. Nah, kemudian menunggu waktu isya kita dengan tadarus, dengan tawaf, dengan sholat-sholat sunnah, atau kita membiasakan untuk diskusi bersama teman-teman, saling membuka diri, saling bersilaturahim. Kemudian kita juga ambil barokahnya dari tinggal di dalam masjid. Ada 120 rahmat Allah di dalam Masjidil Haram, 60 untuk yang tawaf, 40 untuk yang sholat, termasuk sholat sunat dan sholat fardu, kemudian 20 untuk yang menatap Ka'bah dengan penuh kecintaan, dengan penuh keimanan, dengan beriktikaf. Jadi yuk kita lengkapi semuanya itu dengan menjadikan diri kita itu betah berada di masjid. Nah, kemudian masuklah waktu isya, selesai waktu isya, kemudian kita masuk waktu terawih, selesai terawih baru kita dengan santai lah, dengan rileks kita pulang, jangan terburu-buru. Setelahnya selesai sholat terawih, ya diam dulu lah kurang lebih 10 sampai 15 menit, nunggu arus yang keluar dari masjid itu tidak terlalu berdesak-desakan. Ya, jadi sambil keluar begitu, sambil silahkan kita mencari peluang untuk bersilaturahim, bercengkrama dengan sesama muslim, sesama muslimah, dan insya Allah semuanya dalam keadaan saum, semuanya berbuat baik, dan insya Allah tidak akan kelaparan, akan mendapat kemudahan. Saya paling sering berinteraksi dengan orang-orang lain selain bangsa sendiri, ya, kita akan dengan mudah mendapatkan kesempatan, diberikan makanan, diberikan sesuatu yang menurut kita belum pernah mendapatkannya, kita belum pernah tahu, bahkan baru kali itu kita tahu. Nah, peluang itu adalah menambah nikmat, menambah luar biasanya nuansa di Masjidil Haram, nuansa di Makkah dan di Madinah. Kemudian kita pulang ke hotel, kurang lebih mungkin jam 10 atau jam 11 malam baru nyampe. Nah, disitulah kita mungkin menyiapkan diri untuk nanti tidurnya jangan terlalu lama, sampai kurang lebih 3 jam, 4 jam lah, sampai jam 2 atau jam 3 ya. Karena subuh itu biasanya di sana dari ukuran waktu di atas jam 5 subuh ya, karena perbedaan dari sisi
pengaturan waktunya. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Nah, siapkanlah untuk nanti makan sahur di hotel. Makanlah makan sahur sekedarnya saja. Kalaupun mau ada yang dibawa, bawalah umpamanya ke masjid. Masih ada yang bisa dimakan. Kenapa? Jam 3 berangkat berarti masih 2 jam lagi untuk sampai kepada waktu subuh. Ya, waktu untuk imsak untuk tidak boleh makan dan minum lagi. Sesampai di sana dimungkinkan kita untuk sebanyak-banyaknya menikmati sajian air jam-jam ditambah dengan makanan-makanan yang kita bawa ya, makan sahur dengan minumnya air jam-jam. Masya Allah tabarakallah. Begitu subuh, selesai subuh melaksanakan sholat, selesai melaksanakan sholat, kemudian kita tidak pulang lagi sampai dengan isyraq. Jadi kita tetap tinggal di dalam masjid sampai keluar matahari. Kemudian kita sholat melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat 15 menit setelah keluar matahari. Nah, syukur-syukur kita sempat untuk sebelum pulang melaksanakan tawafnya. Tawaf tak lama, paling paling lama 1 jam lah kalau tawaf itu ya, 1 jam. Itu pun kalau di lantai 2 ataupun di luar pelataran Baitullah Ka'bah. Tapi kalau di Baitullah, insya Allah setengah jam ya. Setelahnya sholat subuh, insya Allah setengah jam akan selesai. Kalau sendirian, kalau dengan rombongan lain cerita. Karena biasanya banyak pertimbangan kalau bersama rombongan. Tapi kalau sendirian atau berdua dengan istri atau dengan suami, maka insya Allah setengah jam akan selesai tawaf itu. Dengan catatan berada di lingkaran dalam atau di dalam pelataran Ka'bah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tentunya harus mengikuti syarat dan ketentuan. Bagi laki-laki harus selalu berpakaian ihram. Jadi ya berusahalah untuk mengenakan kain ihram sejak masih dari hotel. Kemudian berangkat. Nah, nanti sholat juga pakai kain ihram. Kemudian itikaf pakai kain ihram. Termasuk mungkin kalau batal wudhu, wudhu dulu juga kain ihram tidak dilepas. Begitu nanti masuk lagi ke sana. Apakah boleh? Tidak dilarang. Yang pasti tidak dilarang. Karena yang dilarang itu yang tidak pakai kain ihram. Kalau bagi laki-laki. Oh, kain ihram kan tidak sedang apa namanya tidak sedang umroh, ya itulah ketentuannya. Tidak harus selalu dalam keadaan umroh pakaian ihram. Karena pakaian ihram itu boleh saja dipakai. Tetapi kalau yang umroh tentunya merupakan syarat. Tapi kalau yang hanya ingin tawaf, tawafnya di pelataran bawah. Dan kita kalau ingin di bawah tidak harus pakai kain ihram. Maka lakukan menggunakan kain ihram. Bukan dalam rangka umroh. Tetapi dalam rangka ingin mendapatkan kesempatan berada di pelataran. Apakah dilarang? Tidak dilarang. Ya, gitu, tidak dilarang. Artinya boleh, karena yang diseleksi masuk adalah yang dalam keadaan menggunakan kain ihram. Ya, artinya ini tentu saja sampai dengan saat ini masih dibolehkan seperti itu. Bisa jadi suatu saat hanya yang umroh yang masuk ke pelataran. Artinya pakai nusuk, pakai kartu, kemudian pakai barcode, yang boleh masuk hanya yang sudah yang sedang melaksanakan umroh. Wallahu alam ya, kita tidak tahu sampai dengan saat ini itu masih dibolehkan. Ya, sama halnya dengan ketika kita di Raudhah ya, di Raudhah itu tidak boleh masuk kecuali yang sudah punya daftar di dalam apa namanya tasyrihnya untuk melaksanakan masuk ke dalam Raudhah, ke dalam tempat Raudhatul Jannah di sebelahnya makam Rasulullah SAW di Madinah. Wallahu alam. Dari sisi itu mudah-mudahan tidak dilarang ya, ataupun tidak harus pakai barcode untuk yang sedang umroh. Nah, tetapi tentu saja kalau bagi sahabat-sahabat yang punya keyakinan bahwa umroh berkali-kali itu boleh dalam satu waktu, maka tidak ada masalah. Naik taksi dari hotel, kalau dalam keadaan normal itu 25 real bolak-balik gitu ya, atau 50 real ya naik taksi, kemudian nanti kita melaksanakan yang namanya umroh. Bisa tiap hari umroh. Apakah capek atau tidak? Jangan ukur capek. Jangan ukur capek. Karena apa? Bagi orang yang beribadah, capek itu justru itu seninya. Justru itu yang harus didapatkan. Ini belum apa-apa udah ya capek. Baru umroh kemarin kok sudah umroh lagi. Kalau keyakinan kita ingin membadalkan orang yang sudah meninggal dunia, membadalkan orang tua, ingin membadalkan siapa yang kita cintai, itu tentunya merupakan sebuah keutamaan, peluang untuk kita. Jadi, nah intinya kalau kita dalam keadaan berniat
Yuk kita pelajari, kita belajar bagaimana kalau seandainya makan dan minum di hotel disediakan oleh travel, itu tidak usah dibahas, semuanya sudah gampang. Tapi bagaimana kalau kita ingin mandiri memasaknya? Ternyata tidak dilarang untuk mencolokkan listrik, kemudian masak dengan Magicom, beli Magicomnya di sana nggak mahal, kemudian beli berasnya di sana, kemudian dikukus dan Masya Allah kemarin sebulan penuh di sana, tidak ada hambatan untuk hal itu. Jadi yuk sahabat-sahabat yang masih penasaran, saya di sini mencatatkan keberangkatan rencananya 19 Februari 2026. Jadi satu hari sebelum melaksanakan saum. Kemudian kita akan berapa lama? Kita akan di sana 32 hari. Jadi berangkat tanggal akhir bulan Sya'ban, sampai di sana kita tanggal Ramadan, kemudian pulang dari sana di hari kedua dari Idul Fitri di bulan Syawal. Yuk kita nikmati umroh senikmat haji. Karena Rasul mengabarkan kepada kita bahwa umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk yang umrohnya senikmat haji, karena untuk bisa haji sekarang antriannya panjang, sedangkan untuk umroh tidak suka sekarang banyak syarat yang harus dipenuhi. Jadi yuk kita belajar terus tentang bagaimana mudahnya melaksanakan ibadah umroh. Terutama yang saya bahas di sini adalah umroh di bulan Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah suci. Tentunya kita ada Lailatul Qadarnya di sana, kita juga ada peristiwa-peristiwa luar biasanya, nuzulul Quran, termasuk perang Badar, termasuk hal-hal yang menggetarkan kolbu yang terjadi di bulan Ramadan. Termasuk bersedekah, menghafalkan Al-Quran, dan belajar serta mengajar Al-Quran di tanah haram. Peluangnya sangat terbuka, dan tentu saja yuk dari dalam korbu rodi itu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah robbi jidni ilma warjukni fahma. Mudahkanlah ya Allah untuk bisa mendapatkan kesempatan beribadah saum Ramadan di tanah suci, beribadah suci di tanah suci, di bulan suci, di tempat Rasul yang suci, di tempat diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan tentu saja masih banyak kesucian-kesucian yang lain, dan intinya sucikanlah kolbu kita. Tanya ke dalam kolbu kita, benarkah kita hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nakir. Nasir ya muqallibal qulub sabbit qulubina ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang sudah berniat, yang masih penasaran dengan berbagai informasi tentang bagaimana nikmatnya umroh di bulan Ramadan, yuk silahkan tulis di komentar, dan kalau mau berinteraksi secara pribadi, secara japri, saya tuliskan di dalam ini nomor yang bisa dihubungi terkait dengan bagaimana kita melaksanakan ibadah yang nikmat umroh Ramadan dan Idul Fitri di tanah suci selama 32 hari di tahun 1447 Hijriah. Umroh senikmat haji, keberangkatannya 19 Februari 2026. Insya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan untuk membersamai menuju ke tanah suci di bulan suci. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat kepada semuanya, karena kita tahu bahwa yang terbaik di antara manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan ini dalam rangka motivasi saya untuk khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita berharap panjang umur sampai Ramadan tahun depan, dan kita berbuat baik dengan melaksanakan ibadah umroh di tanah suci pada bulan suci. Insya Allah. Yuk kita sama-sama niatkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan sahabat sekalian memaafkan dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tetap berinteraksi untuk mendapatkan yang terbaik untuk hidup kita dan kita tahu bahwa Allah mengatur segalanya dan kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.